Ya layaknya kita kayak dengan suami istri seperti apa sih, kan kita ngobrol dulu. Iya. Apa yang saya suguhkan ini dia nikmatin dulu. Oh makan ini nih, makan apelnya dulu atau makan ininya dulu. Ya dimakan. Cuman ya nggak dimakan secara ngewujuk kupasin itu enggak. Mungkin hanya sari-sarinya. Setiap saya selesai melakukan bersetubuh dengan si makhluk ini, itu badannya bau, Mas. Badannya bau busuk itu. Bau busuk. Bau busuk. Setiap keluar rumah itu saya harus pakai minyak wangi, minimal 2 botol lah. 2 botol minyak wangi? Minimal 2 botol. Satu waktu semuanya, pakai sekujur badan. Karena kalau saya nggak pakai itu, kecium bau banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan lagi-lagi seperti biasa di samping gue udah ada seorang narasumber yang langsung salah seorang pelaku pesugihan pocong nih. Dan gimana kisahnya? Jadi langsung aja nih, kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo Ki Dewo. Ya. Terima kasih banyak Ki Dewo udah mau bercerita di Dimensi Mistik nih. Dan katanya Ki Dewo pernah melakukan langsung nih ya. Pesugihan pocong nih. Di tahun 2000-an ya? Ya, 99 akhir ya? Lah, menjelang tahun 2000. Tahun 2000 ya? Berapa bulan kok? Berapa bulan ya? Kalau nggak salah hitungan 2 bulan lah. Iya. Menjelang tahun 2000. Hitung aja di tahun 2000 lah saya menjalankan itu. Iya, dan ini faktornya, tadi katanya nih ada karena sakit hati. Faktor hanya karena sakit hati, orang tua pinjam duit ke saudara, bukannya dikasih, tapi yang dikasih hanya hinaan. Bagi saya itu hinaan, karena bukannya ngasih uang, melainkan dikasih itu kantong kresek hitam. Kantong kresek hitam. Kresek hitam, dan disuruhlah orang tua saya suruh ngemis di lampu merah. Ya, itu faktornya. Dan akhirnya Ki Dewo nyari selahnya ya. Nyari solusi nih, sebenarnya bukan solusi sih sebenarnya. Jalur cepat, instan ya gitu ya. Instan dimana saya harus kaya dalam hitungan bulan. Ya. Itu sampai ketemulah daerah Galunggung, ketemu Kuncen di sana. Dan ada dokumentasinya nih ya. Ada dokumentasinya dari awal saya mulai menyiapkan, dari awal saya duduk dan dokumentasi kendaraan apa yang saya punya. Iya. Semuanya ada dokumentasi. Ya, tapi nanti biar lebih serunya lagi atau jelasnya lagi kita lanjut nanti ya. Tapi boleh kita tahan dulu ceritanya ya. Siap. Nah tadi kalian udah dengar sendiri gimana kisi-kisah atau cerita pendek dari Ki Dewo barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya Ki Dewo, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja kepoin Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Ki Dewo kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Ki Dewo, boleh dimulai nih. Gimana awal mula bisa jadi mengalami atau menjadi pelaku pesugihan? Awal kejadian itu tahun 99 ya, 99 akhir menjelang tahun 2000 lah. Kurang lebih 3 bulanan menjelang tahun 2000. Masih adik saya masih sekolah. Ya kejadian ini ya kenapa saya sampai melakukan hal-hal yang menurut yang lain sih mungkin nggak wajar ya, tapi bagi saya karena ya itu tadi
faktor dari keuangan dan faktor dihina oleh salah satu keluarga. Jadi di situ pun coba deh saya modal nekat melakukan hal-hal seperti itu. Itu sempat awal saya ragu, sanggupkah atau seperti apa saya ini, berhasil atau enggak ini. Sampai saya cari-cari tempatnya ataupun lokasi ini yang bagus yang mana nih. Kan waktu itu kan saya banyak bertanya dengan orang kan yang pernah melakukan hal seperti itu juga. Saya tanya ke orang, gimana nih, gimana tempatnya yang kira-kira itu langsung menghasilkan. Sempat saya tanya lagi, minta pendapat lah, ini apa nih yang enak nih biar saya cepat mendapatkan uang. Karena bagi saya ini sakit hati atas hinaan seperti ini nggak bisa untuk didiamkan, saya harus dendam masalahnya. Jadi saya nemuin salah satu juru kunci ya kalau dikatakan di daerah Jawa Barat, letaknya di Galunggung. Saya temuin beliau, saya sampaikan maksud tujuan saya datang ke beliau. Di situ saya suruh milih, Mas, kamu mau pesugihan apa? Mau pesugihan yang ini, yang ini, yang ini. Insya Allah ada semua. Saya bilang lagi ke si juru kunci, ya terserah Bapak aja deh, yang kira-kira tuh cocok buat saya dan saya menghasilkan, Pak. Biar rasa dendam saya ini terbalas. Nah, di sini saya terangkan sedikit kenapa harus ada rasa dendam, Mas. Di saat itu adik saya masih sekolah dan membutuhkan seragam baru dan beberapa untuk membayar sekolah ya. Pembayaran sekolah. Ini orang tua nih pinjam ceritanya. Pinjam uang nih ke Pinjam saudara. uang ke saudara. Itu pun saya nggak dikasih tahu waktu itu pinjemnya. Itu ya main jalan orang tua kan. Ditanya mau kemana? Udah diem aja di rumah. Ya udah. Ternyata orang tua saya itu pinjam duit ke saudara. Udahlah biarin ke saudara ini. Kok pulang dari pinjam duit ke saudara ini kok nangis sampai rumah? Saya tanya dong, karena kan di sini kan saya sebagai anak yang tertua kan. Posisi saat itu juga saya belum kerja, belum menghasilkan uang. Nah, saya tanya ke orang tua, kenapa kok pulang-pulang nangis? Saya dihina. Loh, dihina kenapa? Jadi begitu orang tua saya pinjam duit ke saudara, atau tepatnya nih kakak lah. Ini orang tua nggak dikasih, melainkan dikasih kantong plastik hitam. Dikasih kantong kresek lah gitu ya? Kantong kresek hitam, dengan nada bicara, gak usah pinjam. Ini kamu tak kasih plastik hitam, kamu ke lampu merah aja sana, nanti banyak duit di plastik. Berarti kan di situ kan keluarga kakak dari orang tua saya kan menghina berarti kan? Iya. Berarti memerintahkan orang tua saya untuk ngemiskan jalan. Mulai dari situ, Mas. Mulai dari situ rasa sakit hati saya ini mendalam. Gimana caranya nih saya harus kaya? Gimana nih caranya saya harus punya rumah gede, harus punya mobil mewah? Utama apa? Saya harus punya duit banyak. Ya karena awal mulanya orang tua dihina nih. Ya karena faktor itu. Kalau untuk faktor yang lainnya saya enggak. Ya. Enggak ada unsur faktor-faktor lain saya enggak mau ya. Karena hanya faktor yaitu faktor hinaan yang membuat saya itu sakit hati. Mungkinan ya kalau diingat masih sampai sekarang pun masih sakit hati walaupun orangnya sudah meninggal. Ya. Tapi tetap rasa sakit hati kalau ingat dulu-dulunya seperti itu masih sakit hati. Itu akhirnya saya berangkat dengan petunjuk salah satu rekan ataupun ya kenal lah. Saya kenal dan dia dulunya pun pernah melakukan hal seperti itu. Dan saya berangkat temuin si juru kunci. Itulah dikasih saran oleh si juru kunci. Dah kamu ini aja pakainya. Pakai apa Pak?
Udah kamu pakai pesugihan pocong. Pakailah pesugihan pocong. Nah, di situ pun saya tetap tanya, Mas. Ini tingkat keberhasilannya gimana, Pak? Dan ada resikonya enggak? Iya. Resikonya yaitu kamu harus bersetubuh dengan si pocong ini setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Jadi Ki Dewo syaratnya harus bersetubuh ya? Iya, harus bersetubuh setiap Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Dan dia nih datang nggak setiap hari. Iya. Datang nggak setiap hari, Mas. Nggak mesti harus setiap hari nongol ke saya, itu enggak. Dia akan datang ke saya setiap Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Dia akan datang ke saya. Dan selalu setiap datang, dia minta bersetubuh dengan saya. Itu syaratnya nih ya? Itu syarat mutlaknya lah ya? Itu syarat mutlaknya seperti itu. Untuk syarat-syarat lainnya ya maklum lah, seperti kayak kembang, buah-buahan, ayam bakar, ya beberapa kemenyan lah, kalau orang sana bilang beli kemenyan segala macam. Itu persiapan semuanya. Sampai saya beli semuanya, Pak, ini udah siap semuanya nih. Kapan saya harus melaksanakan? Pelaksanaan pun itu tengah malam, Mas. Sekitar jam 12-an lah, tengah malam. Saya dibawa masuk ke dalam goa. Ya dibukakan dulu lah mungkin sama juru kuncinya ya, di sana bla bla bla. Bisa ditinggal di situ. Ki Dewo sendirian aja nih ya? Sendiri saya di dalam goa. Nggak ada temen yang nemenin? Nggak ada teman sama sekali. Hanya saya sendiri di situ, di depan sesajen yang kita siapkan itu kan. Jadi duduk anteng di situ sambil dikasih mantra saat nanti buat manggil si dianya. Ya. Panggil, saya baca mantranya, bla bla bla. Alhamdulillah, ya nongol wujud, bener-bener ngewujud. Itu yang saya lihat hanya sepintas. Pintas, kesananya berubah jadi perempuan cantik. Nah, dan di situ pun si juru kunci ini masuk, nemuin saya, ya ini wujudnya seperti ini. Kamu sudah siap? Saya jawab, ya udah siap. Kalau mau wujudnya seperti ini, ya hanya wujud sepintas. Seperti itu kan. Ya. Nah, di situ layaknya kayak manusia, Mas. Layaknya seperti manusia, kita ijab kabul. Oh, jadi ada, bisa dibilang pernikahan gaib. Cuma nikahnya ini saya bukan manusia, tapi melainkan dengan si makhluk ini, si pocong ini. Pas bisa saya akad nikah itu memang ngewujud perempuan. Semua pakai adat, baju-baju ya. Kalau orang Jawa bilang mah kemben ya, Jawa. Kembang segala macam di badannya dia. Ya saya dinikahkan dengan dia. Sama kunciannya nih? Sama kunciannya itu. Ya dengan syarat yaitu sanggup setiap Selasa Kliwon ataupun malam Jumat Kliwon kamu harus bersetubuh dengan cara yaitu kamu baca mantranya. Nah, itu saya jalanin, Mas. Menurut kuncen, saya di dalam goa ini waktu itu setelah diakad nikahkan itu saya ditinggal selama 3 hari 3 malam dalam goa. 3 hari dalam goa, setelah itu saya dijemput, disuruh pulanglah saya ke Jakarta lagi. Udah pulang, kamu udah berhasil. Nanti tinggal dicobain kamu di rumah. Ingat, setiap tanggalan. Ya, saya lihat tanggalan. Jadi harus tepat waktu nih ya? Tepat waktu. Alhasil, apa yang saya laksanakan di sana, apa yang saya lakukan, itu ada hasilnya. Bener nih, terwujud lah ya? Itu terwujud asli. Benar-benar terwujud apa yang saya inginkan, yaitu duit lah segala macam, semuanya yang saya miliki. Di hari itu juga saya melakukan seperti itu, kayaknya saya luar biasa. Itu langsung mendadak nih? Langsung mendadak, karena apa? Sesuai perintah dari si juru kunci, pas memang itu waktu itu Jumat Kliwon. Ya memang datang, saya bacakan mantranya, saya siapkan suguhannya buat dia. Ada makanan, ada buah-buahan, ada kembang segala macam, saya suguhkan di situ.
masuk ada kelapa hijau yang bakar. Dia datang. Setelah saya bacakan mantranya, dia datang. Awal datang pun ya sama seperti apa yang saya pernah lihat di dalam gua, berwujud pocong. Muncul pertamanya pocong nih ya. Pocong dan ya baunya memang wah luar biasa deh. Iya. Benar-benar sangat luar biasa baunya. Situ ya sama seperti kayak di dalam gua. Beberapa menit kemudian ya berubahlah jadi si perempuan cantik. Setelah saya bersetubuh seperti itu, apa yang saya inginkan semuanya ada di tempat tidur saya. Langsung ada di uangnya, situ. Langsung ada duit. Dulu pecahannya masih saya ingat itu 100-an, 50-an. Iya. Itu sesuai apa yang saya minta. Saya minta sekian, ya ada di situ. Wujudnya uang asli Wujud uang asli ada dan bisa dibelanjakan. Nah, mulai dari situ Mas, rasa dendam saya ke keluarga ini makin mendalam, makin menjadi. Kenapa? Apa yang saya inginkan, saya pengen kaya, sudah terwujud. Kendaraan dari mulai yang mahal ataupun rumah gede sempat saya beli. Sempat saya beli semuanya. Apapun saya kepengen beli, saya punya duit. Semuanya Mas. Mulai dari situ, rasa dendam itu makin jadi. Benar-benar makin jadi. Kenapa? Ingatnya ya itu kejadian. Atau orang tua dihina ya? Pinjam, kok kenapa dikasihnya kok plastik hitam suruh ngemis di lampu merah. Itu faktornya yang bikin saya sakit hati. Ya faktor itu lagi, kenapa saya harus melakukan hal-hal seperti itu. Itu saya melakukan dari tahun 99 akhir menjelang tahun 2000. Itu saya lakukan selama 5 tahun. 5 tahun tuh. 5 tahun saya jalan. Sesuai perjanjian di sana, sesuai kontrak yang saya. Oh, ada kontraknya nih. Ada. Ikatan kontrak lah ya? Ada ikatan kontrak. Awal datang si pocong ini, ya awal memang ya wujud pocong. Tapi begitu, ya hitungan menit, wujudlah perempuan. Perempuan cantik, dan si kuncen ini memberitahu Mas. Kalau si ini namanya Nyimas Kantil. Ada namanya nih? Ada namanya Mas. Nyimas Kantil. Nyimas Kantil. Makanya pas saya ijab kabul dengan ini si makhluk ini, ya saya sebutkan, saya terima nikahnya si Mas Kantil dengan Mas Kawin. Ya ini peralatan yang saya siapkan. Maharnya ini nih ya? Maharnya itu. Mas kawinnya lah. Mas kawinnya itu. Iya. Mas kawin itu. Makanya setiap malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, ya saya manggilnya ya beliau. Jam berapa tuh kalau boleh tahu Ki? Mulai melakukan persetubuhan dengan si pocongnya? Setiap jam 12. Setiap jam 12 Setiap malam. jam 12 ya? Dan dia akan pergi sebelum azan subuh. Azan subuh ya? Berarti durasinya lama nih? Ya durasi lama. Lama dan ya layaknya kita kayak dengan suami istri seperti apa sih, kan kita ngobrol dulu. Iya. Apa yang saya suguhkan ini dia nikmatin dulu. Oh makan ini nih, makan apelnya dulu ataupun makan ininya dulu. Ya dimakan. Cuman ya nggak dimakan secara ngewujud kupasin itu enggak. Mungkin hanya sari-sarinya toh. Oh. Nah, kalau minuman seperti kayak teh, kopi, susu, memang dia minum. Tapi kalau untuk buah-buahan dan yang lainnya nih? Hanya disentuh. Hanya disentuh aja? Hanya disentuh. Ya seperti layaknya kita dengan istri yang sah ataupun istri manusia. Kita ngobrol. Dia bertanya ke saya, kamu perlunya apa? Kamu butuhnya apa? Ditanya nih sama Ditanya. Sebelum melakukan persetubuhan itu pocong ini. Dia bertanya dengan saya. Oh gitu. Kamu butuhnya apa? Butuh rumah yang mewah?
butuh yang lainnya ataupun apa, saya yang ucap saya butuhnya duit. Satu Sesuai tujuan perjanjian awal, saya di dalam gua, saya minta kaya, saya minta duit yang banyak. Berapa kamu mintanya? Saya minta sekian. Ya udah, itu baru kita melakukan. Itu baru kita melakukan. Dan saya, di saat saya melakukan itu pun, saya tidur dengan perempuan cantik, yaitu Wujudnya sih cantik ya. Nyimas Kantil itu. Wangi badannya, Mas. Iya, iya, iya. Badannya wangi. Tapi setelah itu, setelah kita melakukan itu selesai, dia berubah seperti itu lagi. Itu langsung Dengan berubah. wujud yang seram, dengan bau yang sangat menyengat. Itu hanya hitungan menit, sudah hilang. Tinggal sayanya yang hitung hasil itu. Jadi begitu selesai berhubungan layaknya suami istri ini langsung ada Iya. uangnya nih ya. Ada. Sesuai apa yang saya minta. Kan sebelumnya si makhluk ini bertanya dengan saya kan. Kamu perlunya apa? Perlunya uang. Berapa? Sekian. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya minta, ya di situ. Asal kitanya mau bersetubuh dengan si makhluk ini. Kalau kita nggak bersetubuh dengan dia, ya kita nggak dapat apa-apa. Ya. Kita nggak dikasih apa-apa. Imbalannya. Nggak dikasih imbalannya. Iya, iya. Hanya itu. Jadi setiap kita melakukan seperti itu, ya itu imbalannya. Ya uang lah. Ya saya Berbentuk bikin uang. dia senang, dia pun bikin saya senang. Jadi ada timbal baliknya. Iya. Cuman ya itu perjanjian cuma selama 5 tahun. 5 tahun. Dan awal datang itu pun bukan ucuk-ucuk pek seperti ini, enggak. Itu datang dia yang sering saya lihat itu kadang asap dulu Mas keluar dari lantai. Ya itu baru wujud dia. Pocong dulu nih perwujudan Wujud aslinya. pocong, wujud pocong, kecium bau busuk, bau bangkai. Terlihat tuh mukanya hancur. Tapi sekedipan mata ataupun hitungan menit, ya berubahlah jadi si Kantil ini. Ini kantil nih. Cakep ceweknya, cantik. Iya, iya, iya. Itu. Berubah jadi cewek cantik. Dia ngobrol dulu, dia lihat apa yang saya suguhkan, benar atau enggak. Kalau salah dia nggak mau. Oh, kalau salah Salah saya nyuguhkan seperti Saat ini kok ritualnya nih. kurang. oh gitu. Kurang nih, nggak ada ayam bakarnya ataupun nggak ada kopi pahitnya ataupun nggak ada kopi manisnya. Dia langsung pergi, nggak mau nemuin saya. Kalau nggak lengkap nih ya. Kalau nggak lengkap, Sajiannya nih. karena itu harus lengkap semuanya sesuai arahan dari si juru kuncinya. Mas harus lengkap semuanya. Kalau nggak lengkap dia nggak akan mau. Iya, iya. Dia hanya cuma melihat dia pergi lagi. Dan di situ pun saya usahakan gimana caranya dia harus lengkap. Harus lengkap. Awal itu pun saya mau ya kalau di manusia malam pengantin ya. Iya. Malam pengantin itu saya nggak megang duit Mas. Nggak megang duit sama sekali. Ini gimana caranya? Ini duit saya pinjem sama orang, sama teman. Pinjem duitnya dong. Tetapan, udah nggak rahasia. Ya itu buat beli suguhannya dia. Dan memang benar terwujud. Terwujud. Iya, iya. Dia datang keluar asap tuh dari lantai hus. Terwujud mukanya hancur, bau bangkai. Tapi hanya hitungan menit berubah jadi si Bukan ya. Nyimas Kantil. Makanya itu. nggak ada rasa takutnya dari Kalau Kidewa rasa takut atau- saya ada Mas. Jujur rasa Manusiawi takut lah ya. ada, manusiawi. Karena apa? Yang awal kita lihat ini benar-benar makhluk yang Iya. Jadi, hancur kan. jaraknya pun Siapa deket sih ya. orang Iya. yang dia seperti itu nggak takut? iya, iya. Awalnya saya pun ragu, saya takut. Aduh, kok seperti ini? Tapi kok hitungan menit berubah. Rasa takut ini hilang. Karena berubah jadi Wanita cantik. wanita cantik. Itu. Iya, iya, iya. Dan satu lagi Mas, yang bikin apa minder ya, dalam arti minder ini, setiap saya selesai melakukan bersetubuh dengan si makhluk ini,
itu badannya bau mas, badannya bau busuk gitu. bau busuk, bau busuk. Setiap keluar rumah itu saya harus pakai minyak wangi, minimal 2 botol mas. 2 botol minyak wangi. Minimal 2 botol, satu uang tuh semuanya, pakai sekujur badan. Karena kalau saya nggak pakai itu, kecium bau bangkai, bau busuk, persis baunya dia. Persis baunya si makhluk pocong ini. Iya, persis baunya itu. Minyak wangi ini, pokoknya saya pakai ini setiap saya selesai melakukan hal seperti itu, bersetubuh di Selasa Kliwon ataupun di Jumat Kliwon, dan itu bertahan kurang lebih 3 harian mas. Bau busuknya Baunya itu selama 3 hari. Kalau saya melakukan di malam Jumat nih, iya. Jumat, Sabtu, Minggu, baru hilang. Dan Dan akhirnya itu si berapa kunciannya- botol yang saya harus siapkan? Dan ini kunciannya nyuruhnya pakai minyak wangi ya? Kuncinya memang iya. Kuncinya merintahkan seperti itu. Dan dia pun sudah menyampaikan ke saya, mas, nanti setiap habis melakukan, ingat loh resikonya. Resikonya kamu nggak apa-apa, cuman kamu badannya nanti bau. Seperti si makhluknya ini. Iya. Nanti kamu bertahan selama 3 hari loh baunya loh. Ya, itu nyata. Bener-bener bau nih badan mas. Mau mandi berapa kali pun tetap. Minyak wanginya ini dari si juru kuncinya ini kuncian atau? Enggak, saya beli sendiri. Oh, Saya beli sendiri di toko minyak wangi kan. Iya, Karena dari si juru kunci nggak memberikan apa-apa. Hanya memberikan ngasih tahu aja nih gitu. mantranya. Mantranya pun sampai sekarang saya masih ingat. Masih hafal nih ya? Masih apa? Wong ilahen dulu melenang singarane bebilan, singarane pocong. Aku ngundang awakmu. Iya. Siro badan, teko ujuk mari ngarep. Dia akan datang. Itu mantranya. Seketika tuh, wah. Nongol langsung asap. Iya. Masih ingat sampai sekarang mas. Mantranya. Sampai sekarang masih di luar kepala ya? Masih di luar kepala. 5 tahun loh saya 5 tahun jalani. ya? Apal jadinya. Masih ingat walaupun saya sudah nggak melakukan lagi, sudah saya kembalikan semua, tetap mantarnya masih. Kadang pun kalau saya lagi iseng nih mas, kalau lagi duduk sendiri, ini saya baca, dia datang. Datang ya? Datang. Cuman dia nggak mendekat, karena saya udah nggak melakukan lagi. Udah nggak terikat lah gitu. Udah ini nggak ya? terikat, dia datang kadang ngewujud. Dan ngewujudnya bukan perempuan cantik lagi, tetap pocong ya pocong. Rujukan pocong Cuma ya? kendus baunya tok. Udah nggak Kalau berubah saya jadi baca. wanita lagi nih ya? Nah tadi pun saya mau baca ragu sebenarnya, jangan bacalah takutnya. Jangan baca kayak bener. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya. Seperti itu. Jadi setiap malam Selasa Kliwon, setelah melakukan seperti itu, badan bau. Kalau di Jumatnya saya nggak terlalu minder ataupun apa, karena begitu Jumat, Sabtu, Minggu pasti saya nggak akan keluar rumah. Tapi kan di hari Selasa nih, Melakukan aktivitas lah ya. Selasa, Rebo, di hari Kemisnya mas. Kadang kan saya keluar, itu kadang mindernya saya di situ, karena baunya itu orang kan nyengat banget. Iya. Itu pun awal saya nggak ngerti, awal nggak tahu, bukan nggak tahu karena kelupaan saya mas. Pernah kelupaan Pernah ya pakai kelupaan. parfum. Di Selasa Kliwon, saya kelupaan, saya keluarnya pun saya nggak jauh, pengen beli rokok, ya namanya komplek ya, saya keluar, kok tetangga pada tutup hidung ya, bau apa sih namanya? Ya tadi saya jalan-jalan aja, begitu pulangnya ditegur nih sama tetangga nih, mas, badanmu bau banget sih, nggak mandi ya? Masa sih? Jalan ke rumah, buru-buru saya, barulah ingat. Oh iya, Kelupaan nih. malamnya saya habis seperti itu dengan si makhluk ini. Kelupaan saya pakai minyak wangi. Tetangga sempat ngendus hal seperti itu, dan hal seperti ini kan saya nggak mau tahu apa saya rahasiakan dengan tetangga ataupun dengan orang tua ataupun dengan keluarga, khususnya keluarga besar saya. Jadi orang tua nggak tahu nih ya Nggak apa yang tahu. Ki Dewo lakukan nih. Nggak tahu.
Orang tua, keluarga besar nggak tahu. Taunya mereka itu saya hasil bantu orang jual tanah. Taunya nih ya, Taunya keluarga saya lah ya, dapat orang tua ya. fee sebanyak ini. Iya. Padahal enggak dapat fee dari penjualan tanah ini, enggak. Saya melakukan pesugihan pocong. Dan itu sempat saya jalankan 5 tahun ini sempat keluarga pun curiga. Padahal apa yang saya lakukan ini untuk keluarga. Karena yaitu rasa sakit itu untuk balas dendam. Ini sempat hampir ketahuan. Karena apa? Satu, saya nggak kerja kan waktu itu. Saya nggak kerja. Setiap orang rumah minta duit, bagi duit dong. Saya selalu ada. Dan yang bikin mereka penasaran ini, kamar yang saya pakai ini selalu saya tutup, selalu saya kunci. Iya. Di situ keluarga mulai penasaran nih, kamar nggak boleh dibuka dan nggak boleh diberesin. Khusus kamar saya nggak boleh diberesin. Mau adek, mau ibu, mau bapak ataupun siapapun, saya nggak boleh masuk. Karena perjanjiannya dari sana seperti itu. Kamar khusus nih berarti. Kamar khusus. Kamarmu nggak boleh ada yang orang masuk. Nggak boleh. Selalu walaupun saya cuma sekedar nongkrong di teras ataupun nongkrong di depan rumah, lalu saya kunci selalu dipegang saya. Karena takut ketahuan sebenarnya. Iya. Karena hal seperti ini kan saya diam-diam. Rahasia lah ya. Ya rahasia, cuma kan ya lambat tahun sih sebenarnya mereka tahu, cuma kan ya tetap saya ditanya ini tetap saya nggak akan jawab. Nggak akan ngaku nih. Nggak akan ngaku. Kalau Tetap video saya melakukan bilang pesugihan pocong. ini saya dapat bonus jual tanah, udah gitu aja. Sempat ada kecurigaan ya. Iya, cuman ya dari pihak keluarga sendiri pun sebenarnya pernah melihat sosoknya ini, dia pernah melihat. Cuma kan dari saya sendiri alibinya, ya mungkin yang punya rumah ini, yang jaga ini. Terus saya pun nggak pernah lihat kok makhluk begituan. Lalu saya bantah terus. Iya. Karena ya gimana sih, takut. Ya ketahuannya ya itu setelah ya rumah itu saya jual, mobil saya jual. Iya. Apa yang saya hasilkan selama 5 tahun itu semuanya lenyap, diambil kembali. Lenyap gitu aja ya. Ya, dari situlah mulai keluarga mulai bertanya dan di situ baru saya jujur. Ya, selama ini saya melakukan pesugihan. Pesugihan apa? Pesugihan pocong. Nah, dari situlah keluarga mulai, aduh panik lah, inilah itulah itu. Udah saya kembalikan semua. Makanya kita kembali lagi seperti semula. Ya rumah ya kecil lah seperti ini, nggak kayak kita dulu. Ini rumah ya kita jual. Karena nggak boleh kalau kita tempatin terus. Kalau ditempatin terus nanti tukerannya nyawa saya yang mati. Dan mobil kita jual semuanya. Semuanya saya jual. Barulah di situ keluarga kalau saya melakukan hal-hal di luar batas manusia. Iya. Dan situ pun saya tetap menerangkan kenapa saya melakukan hal seperti ini. Alasannya cuma satu. Karena faktor itu sakit hati udah. Ya. Dan itu benar-benar terbalas, Mas. Benar-benar kejadian itu terbalas sakit hatinya saya. Terbalasnya apa? Apa yang saya tunggu-tunggu kejadian. Di saat itu saya baru menjalankan selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah saya jalankan. Yang dulunya orang tua saya pinjam ke kakaknya, nggak dikasih. Hanya dikasih tasik hitam. Terjadi benar-benar terbalik. Dari kakak orang tua saya ini sakit sampai butuh biaya banyak. Itu sempat minta pinjem ke saya, pinjemin duit dulu. Itu habis-habisan saya tolak. Itu rasa dendam saya di situ terbatas. Iya. Faktor kenapa saya harus melakukan hal-hal gila seperti ini terbalas di hari itu. Gak ada duit, kan kamu kaya, kaya biarin aja saya yang kaya kok. Gak ada namanya duit buat kamu.
Kamu dulu seperti apa sama orang tua saya? Orang tua saya pinjam cuma buat beli buku sama beli seragam sekolah adik. Kamu dikasihnya apa? Kamu ngasihnya ya kantong plastik. Orang tua saya suruh ngemis. Sekarang kamu minta seperti ini ke saya, minta dibantu, nggak bisa. Kokoh sama tetap nggak bisa. Walaupun ya mungkin orang tua maafin ya. Orang tua maafin atas kakaknya itu. Tapi bagi saya, oh tidak. Karena apa? Faktor kenapa saya melakukan itu, ya kamu. Kalau kamu nggak seperti itu, kasihlah, nggak usah kasih. Ya walaupun nggak ngasih, minimal kan bicara, nggak ada duit. Jangan ngasih kantong plastik itu, suruh ngemis di lampu merah. Kamu gara-garanya, faktornya. Ini saya lakukan. Itu terbalas sakit hati saya, benar-benar plong di hati. Kebalas sampai dia meninggal, saya nggak datang. Dirawat di rumah sakit 1 minggu, dia meninggal, saya nggak datang sama sekali. Itu rasa sakit hati sampai saya melakukan hal-hal yang gila bagi saya. Ya, dan untuk saat ini udah nggak. Untuk saat ini sudah nggak, karena batas waktu itu kan hanya 5 tahun kontraknya. Hanya 5 tahun kontraknya. Itu saya balik lagi ke sana. Ya memang dari saya pun sudah kasih tahu, ini nanti kamu hanya 5 tahun kontraknya, nggak bisa diperpanjang. Kalaupun sampai nanti diperpanjang, ya kamu imbalannya nyawa kamu. Oh gitu. Nyawa saya yang melayang. Daripada saya nyawanya melayang, ya sudah, saya tackle, yaudah 5 tahun. Saya nggak akan perpanjang lagi. Iya. Cukup sampai 5 tahun, cukup sampai saya rasa sakit hati ini hilang. Seperti itu, Mas. Saya alami. Bukan alami lagi ya, yang saya jalankan seperti itu. Dan memang iya, setiap makhluk ini datang ini, wah baunya itu luar biasa. Mungkin kalau yang belum merasakan ya mungkin hanya, bohong kali, ini kali. Nah ini kan saya langsung merasakan. Dan saya menjalankan langsung. Akan hal adanya, pesugihan pocong ini pernah saya lakukan. Pernah dilakuin ya? Pernah saya lakukan. Tapi nanti biar lebih lengkapnya lagi bakal saya tanya di sesi pertanyaan video ya. Oke, siap. Ya, Ki Dewo. Berarti awal mula Ki Dewo melakukan pesugihan ini didasari dari faktor sakit hati. Sakit hati. Atas penghinaan orang tua yang dihina ya. Kemungkinan kalau saya yang dihina mah ya terserah, nggak apa-apa deh. Iya. Siapapun punya orang tua dihina, pasti nggak akan terima sebagai anak. Iya. Itu pun saya yang lakukan. Akhirnya ngambil jalan pintasnya. Jalan pintas karena saya harus kaya dalam hitungan bulan. Cepet lah gitu ya. Cepat, karena saya melakukan itu hitungan bulan kok. Iya. Karena saya harus nunggu di Selasa Kliwon ataupun ketemu di Jumat Kliwon. Pas itu di bulan Mei. Masih ingat saya. Tanggal 5 Mei tahun 2000. Karena saya sempat lama juga kan di sana prosesnya. Iya. Prosesnya lama. Untuk hal seperti ini berapa bulannya hanya baru diputuskan oleh si juru kunci ini udah pulang. Kamu tinggal tunggu hari pasnya. Pasnya itu ketemu. Iya. Dan ternyata ada juga ya, maksudnya pakai terikat kontrak ya? Ada kontrak. Itu sebelumnya dibilangin dulu nih sama dikasih tahu kunciannya dulu, nih. Dikasih tahu kuncinya. Nanti kamu kontraknya selama 5 tahun. Oh gitu. Lebih dari 5 tahun, jaminannya ya nyawa kamu melayang. Kamu mati. Iya, tapi selama proses ini nggak ada yang harus ditumbalkan atau gimana nih, Ki Dewo? Nggak ada tumbal-tumbal. Waktu itu nggak ada. Kecuali kalau saya melanggar sumpah yang saya sudah sepakati. Dari 5 tahun ini saya nggak kembali lagi ke sana, saya diem-diem terus saya. Ya itu risikonya. Saya meninggal, semua yang ikut merasakan meninggal semua.
Itu. Dan ini melakukan pernikahannya layaknya seperti manusia pada umumnya nih ya? Seperti manusia. Seperti manusia. Saya suruh duduk, ya kan, baju apa yang saya pakai ya udah itu aja. Kecuali si sosok ini pakainya kemben nih. Kemben, perempuan cantik kok, rambutnya panjang nih, rangkaian melati, cantik, udah dandan udah kayak artis, cakep. Iya. Tapi ketika awal mulanya kemunculan di tempat itu kaget nih pasti Ki Dewo ya. Awal tuh nongol bener-bener mukanya hancur. Nah di situ awal keluarnya pun itu mulai takut saya, Mas. Waduh, kok yang keluar begini? Tapi kan di batin saya kan bicara, oh yang namanya pocong ya seperti ini. Udahlah, mau bentuknya apapun, walaupun takut ya, mau bentuknya apapun, biarin aja. Yang penting saya sukses, saya kaya. Tapi kok lama-lama hitungan menit berubahlah jadi si kantil ini. Iya, langsung berubah jadi wanita cantik nih. Panggil sama si juru kuncinya, duduk di sini, udah nggak nikah seperti layaknya manusia. Iya, dan ketika sedang melakukan hubungan badan dengan si sosok makhluk pocong ini, kan dia berubah nih ya menjadi layaknya wanita cantik pada umumnya ya. Itu setelah akad nikah diresmikan nih oleh si juru kuncinya, kan saya ditinggal kan di dalam. Ya. Saya ditinggal di dalam gua. Sama si cewek cantik ini? Iya, selama 3 hari 3 malam. Nah, di situ ya layaknya kayak kita manusia. Setelah akad nikah ya kita malam pertama. Malam pertama gitu ya? Sama. Bentuk tubuhnya, badannya dia punya ini ya sama kayak manusia. Iya. Dan saya pun melakukan begitu ya sama. Puas seperti halnya saya melakukan dengan perempuan nyata. Walaupun sebenarnya dia makhluk. Seperti itu. Oh iya. Sama, saya melakukannya pun sama seperti layaknya lah ya manusia. Dan ketika perwujudan di rumah Ki Dewo pun ini dia pertama kali munculnya nih wujudnya pocong nih Ki Dewo. Pocong. Dengan muka seram. Iya. Ya, seperti orang mau dibawa ke makam gimana sih pocong? Bentuknya ini diikat, tangannya seperti ini. Mukanya hancur dan bau. Tapi ya itu begitu hitungan berapa menit? 3 sampai 5 menit lah. Ya itu berubah perempuan cantik. Serem banget nih maksudnya. Awal kalau sudah di rumah mah itu saya sudah nggak takut lagi. Udah nggak ada rasa merinding-merinding nggak ada nih. Karena di dalam gua itu saya udah ketemu wujud asli yang seperti apanya awalnya. Dan di situ pun saya sebenarnya udah nekat. Rasa takut ini menggebu. Ngapain takut? Lu mau wujud apa kan terserah deh. Yang penting apa? Saya kaya, saya banyak duit, bisa balas sakit hati. Iya. Di rumah sama, jadi udah nggak kaget. Udah nggak kaget. Pas wujud di rumah udah nggak kaget. Iya. Paling nanti wujudnya seperti ini. Dan itu pun saya harus bersih. Saya harus mandi dulu. Oh gitu ya? Saya harus rapi. Harus pakai minyak wangian segala macam. Bersih pokoknya badan. Iya. Nggak boleh kotor. Harus benar-benar bersih. Mandi. Keramasan. Dandan kayak layaknya perempuan. Pakai minyak wangi. Baju pun baju nggak sembarangan asal pakai. Bajunya harus rapi. Oh baru nih si sosok. Barulah saya duduk dulu. Saya duduk dulu di depan apa yang saya suguhkan. Itu saya baca dulu mantranya. Saya baca mantranya, dia akan wujud depan saya persis. Itu asap dulu. Asapnya pun nggak banyak, hanya sedikit. Ya, seperti kayak orang rokok sekali dibuang asap. Ya seperti itu. Yang wujudnya pertama seperti itu, pocong. Nggak lama itu perempuan cantik. Berhubungan badanan ya. Iya. Dan itu dia dari jam 12 sampai mau menjelang subuh. Nggak sampai jam 4. Itu sampai jam 3:15. Sama juga terbilang sebelum masjid ini teriak-teriak bangunin orang. Oh iya. Dia sudah jalan duluan. Menghilang gitu aja atau kembali ke sosok pocong semula atau gimana nih Ki Dewo?
balik lagi, Kembali dulu ya. kembali lagi. Karena apa? Setelah saya melakukan persetubuhan itu, ya namanya persetubuhan pasti kan capek. Ya. Kita duduk di sana, dia sudah berubah wujud. Di depan mata Ki Dewo sendiri. Di samping saya. Di samping saya persis dia udah, wujudnya sudah berubah. Ya. Tapi kepergian dia ini, ya begitu dia pergi, itu di bawah badannya dia, apa yang saya inginkan ada. Langsung ya, ada uangnya di situ ya. Bertumpuk-tumpuk duit. Ratusan, 50-an. Ya. Itu di situ. Ada, duitnya ada. Langsung dihitung saat itu ya. Ya, kalau untuk ngitung sih karena ya di situ udah ketumpuk seperti itu, Iya. bagi saya malah nggak perlu dihitung, yang penting Udah ketahuan banyak nih udah gitu. ketahuan banyak nih, apa sih lebih dari 1 juta lah tuh, berapa Iya. juta lah, udah Iya. udahlah kumpulin aja, udah masukin lemari. Dan itu dibelanjakan atau dibelikan sesuatu Sah, benda bisa ya? bisa dapat kembalian, ya laku lah ya. laku itu pun malam saya melakukan itu di malam Jumat Kliwon, itu paginya saya tes, ini duitnya bisa dipakai nggak nanti, tes beli saya bubur pakai duit 50-an kembali, berarti asli nih. Asli ya. Dah baru saya pakai Beli semuanya. mobil, beli rumah bisa ya. Semuanya lah saya beli, Iya. semuanya saya beli, karena yang tersisa hanya rumah yang saya tempatin ini Saat ini. karena hasil dari rumah yang saya jual, mobil yang saya jual, motor yang saya jual, itu kan saya kembalikan ke sana sebagian, karena si juru kunci ini minta katanya. Ya. Saya minta untuk disumbangkan ke sini, silakan. Oh jadi hasilnya disumbangin. Terakhirnya disumbangkan. Dan disumbangkan, saya pun sama, tetap saya bikin, ya udah santunan deh. Ya. Tetap saya bagi-bagikan santunan ke fakir miskin, anak yatim, nyumbang masjid, nyumbang musola, Gitu itu ya. habis. Dibuat hal yang baik lah ya. Ya, tersisanya beberapa, itu pun masih saya tanyakan ke juru kuncinya, Pak, ini masih sisa sekian gimana? Ya udah Mas, saya cari aja rumah yang murah-murah dari sisa itu. Ya sekarang dibelikan rumah, walaupun kecil, ya itu hasil itu. Iya. Itu dan itu hanya 5 tahun aja nih ya habis 5 kontrak tahun, itu ya. kontrak 5 tahun. Kontrak 5 tahun ya. Hanya 5 tahun jadi suaminya pocong. Suami pocong ya. Dan untuk sekarang udah nggak melakukan hal-hal seperti ini Ki Dewo ya. Udah enggak. Saat ini udah enggak, karena ya itulah faktor rasa sakit hatinya itu sudah hilang. Karena untuk balas dendam aja nih niatnya nih gitu Sebenarnya ya. untuk balas dendam. Iya. Dan rasa sakit hati ini udah hilang, dan si kakaknya orang tua ini sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, ya sudahlah, selesaikan. Selesai nih. Sekarang pun ya udah kembali lagi menikmatin hasil kerja sekarang. Sekarang ya. Walaupun sedikit, ya aminin aja dah, Amin aja ya. Alhamdulillah Ki ya, disyukuri ya Ki ya. syukurin aja. Gila nih, sangat baru ini nih, maksudnya ada langsung pelaku pesugihannya nih yang mau bercerita nih. Saya langsung pelakunya dan menjalankan langsung. Langsung ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ki Dewo udah mau berbagi pengalaman saat menjadi atau melakukan pesugihan ya. Ya, Sukses terus buat karirnya yang Ki Dewo jalani saat ini, dan salam buat keluarga di rumah Ki Dewo. sama-sama. Ya, sebelum gua akhiri video ini, lagi-lagi seperti biasa, gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Ki Dewo ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget langsung aja ke poin Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ, atau bisa kirim cerita kalian nih ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti Ki Dewo kali ini. Ya, selesai sudah nih kisah yang dialami sama Ki Dewo barusan. Ki Dewo sendiri yang langsung melakukan hal pesugihan. Yaudah, gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Ki Dewo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Ki Dewo, makasih banyak. Sama-sama.